Sebaik-baiknya urusan adalah yang di pertengahan. Nah karena itu seorang salaf, Wahab ibn Munabbih yang wafat tahun 114 rahimahullahu ta'ala, 114 Hijriah, ini minas salaf ini. Beliau mengatakan inna likulli syai'in tarfain wa wasata. Segala sesuatu itu punya dua sisi dan ada pertengahannya, kata beliau. Fa idza amsaka bi ahadi tarfain, kalau seseorang itu memegang daripada salah satu sisinya, saudara, malal akhar, maka sisi yang lain, saudara, tentunya tidak akan seimbang, akan miring, saudara. Wa idza amsaka bil wasat, tapi kalau dia pegang di tengahnya, saudara, i'tadalat tarafan, maka kedua sisi akan menjadi seimbang. Terus beliau katakan fa'alaikum bil ausat, saudara, dan wajib atas kamu sekalian pegang yang pertengahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kepada para habaib, para ulama, para tokoh, wabil khusus kepada para pengisi seminar kita, mudah-mudahan semua para habaib ulama kita dan juga para pengisi daripada seminar ini dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin. Nah langsung saja ya ikhwan, kita akan memulai seminar ini. Saya akan berikan sedikit kata pengantar tentang seminar deradikalisasi dan deliberalisasi melalui aswajaisasi. Jadi singkat yang ingin saya sampaikan ada dua slide. Yang pertama, mari kita perhatikan bersama. Saudara, kalau bicara tentang aswajaisasi, maka kita harus kenal betul tentang karakter aswaja. Nah, jadi saya tidak bicara dalam konteks madhabnya, tapi saya sudah bicara dalam konteks karakternya. Karakter aswaja, baik itu Asy'ariyah maupun Maturidiyah, atau dalam fikih baik itu Syafi'iyah atau Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Saudara, secara umum aswaja ini punya 5 karakter dalam perjalanan sejarahnya sampai hari ini. Yang pertama yaitu al-i'tidal. I'tidal artinya bersikap adil. Karena memang sikap adil itu adalah perintah Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala innallaha ya'muru bil adli. Jadi kita ahlus sunnah wal jamaah harus selalu bersikap adil terhadap semua madhab. Bahkan bukan hanya terhadap semua madhab, terhadap semua umat manusia, apapun agamanya. Nah, karena justice for all, keadilan itu untuk semua manusia. Jadi jangan sekali-sekali kita bersikap tidak adil. Nah, ada yang menarik. Ada satu kutipan yang disampaikan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitab Minhajus Sunnah tatkala beliau melakukan kanter terhadap kelompok Syiah Rafidhah. Keras memang kanternya. Tapi ada yang menarik. Di dalam kitab Minhajus Sunnah juz 2 halaman 342. Beliau mengatakan, kata beliau, wa umirna bil adli wal qisti. Kita ini umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk bersikap adil. Saudara. Apa beliau katakan? Fala yajuzulana, karenanya tidak boleh bagi kita ini idza qala yahudiyun, kalau ada seorang Yahudi berkata, au nasraniyun, atau ada orang Nasrani berkata, fadlan anir rafidhi, apalagi kalau Rafidah yang berkata, yang masih masuk dalam konteks al-madzhabul islamiyah, saudara, keluar dia dari ahlus sunnah, tapi dia bukan Yahudi, dia bukan Nasrani. Apa kata Ibn Taimiyah, saudara? Kalau kita dengar ada Yahudi yang berkata, Nasrani yang berkata sesuatu, Rafidi yang juga berkata sesuatu, qaulan fihil haq, mereka mengatakan sesuatu yang benar, saudara. Mereka mengatakan sesuatu yang benar, saudara. Apa kata Ibn Taimiyah, saudara? La yajuz lana, enggak boleh bagi kita an natrukahu au narudda kullahu.
Nggak boleh bagi kita menolak semua, saudara, mengingkari semua, nggak boleh. Oh, mentang-mentang ucapan orang Yahudi, mentang-mentang ucapan orang Nasrani, mentang-mentang ucapan si Rafidhi, udah tolak aja semua, nggak ada yang benar tuh dari mereka. Nggak begitu, saudara. Ahlus sunnah itu i'tidal, saudara. Nah, kemudian dikatakan illa ma fihi minal batil, saudara, kecuali apa-apa yang mereka sampaikan di dalamnya ada kebatilan. Nah, apa-apa yang mereka sampaikan ada kebatilan, ya kita tolak, kita ingkari, saudara. Nah, jadi ini menunjukkan apa? Ibn Taimiyah mengajarkan kepada kita sikap tidak. Nah, makanya saya kadang-kadang heran, ada orang-orang yang mengaku pengikut Ibn Taimiyah tapi paling saklek ngafir-ngafirin sesama Islam. Saudara, nggak paham itu ajaran dari mana. Ibn Taimiyah sendiri nggak begitu. Ini buku Minhajus Sunnah, ini kerasnya buku nih di dalam menyerang kelompok Syiah, saudara, luar biasa. Tapi sungguh pun begitu diingetin, jangan ya kalau ada Yahudi, Nasrani, Rafidhi mengucapkan sesuatu yang benar, saudara, ya jangan kita mentolak begitu aja, terima kalau benar kok, kalau sesuai dengan ajaran kita kok, sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, terima. Tapi kalau batil, tolak. Ini namanya sikap adil. Yang kedua, sikap insaf. Insaf itu, saudara, sikap yang objektif, saudara. Jadi saya lebih suka mengartikan objektif ketimbang diartikan netral. Sebab kalau netral kadang-kadang masuk ke dalam istilah politik dan lain sebagainya. Tapi lebih suka saya artikan di sini objektif. Apa tuh maksudnya insaf, saudara? Ada muta'assub, tidak boleh kita ta'assub. Fanatik buta, saudara, baik ta'assub bisaksin, ta'assub kepada orang, atau bisyaihin, atau ta'assub kepada syekh, kepada guru kita, atau ta'assub bimadhabin, ta'assub kepada madhab kita, atau ta'assub biimamin, atau ta'assub kepada imamnya, saudara, atau ta'assub bihizbin, atau ta'assub kepada golongannya, kelompoknya, organisasinya, partai politiknya, saudara, nggak boleh kita fanatik. Artinya begini, fanatik kepada guru tuh walaupun guru salah tetap dianggap benar. Nah, gurunya dianggap udah maksum, udah nggak mungkin berbuat salah. Nggak boleh, saudara. Jadi kita cintai guru wajib, ikut guru wajib. Selama guru itu berjalan di jalan yang benar, ikutin. Nah, begitu salah, ingetin. Nah, itu namanya kita tidak ta'assub. Nah, saudara, nah ini sikap Ahlus Sunnah. Kita diajarkan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah jangan ta'assub. Mari kita lihat. Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, saudara, sebagaimana dinukilkan oleh Ibn Hazm dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam, yaitu juz 4 halaman 186. Ibn Mas'ud mengatakan, man ataka bihaqqin, barang siapa yang datang kepadamu dengan suatu yang hak, faqbal minhu, terima itu kebenaran, wa in kana ba'idan, walaupun orang yang nyampein jauh dari kita. Enggak, kita enggak punya hubungan dekat sama dia, saudara. Baghidun, bahkan kalaupun dia orang yang kita benci, saudara. Jadi kalau datang kepada kita sesuatu yang hak dari orang yang jauh, bahkan dari orang yang kita benci, terima ucapannya, saudara. Makanya ada pepatah mengatakan, khudil hikmah min ayyi wi'ain kharaja. Ambil hikmah keluar dari mulut siapa aja, ambil, saudara. Nah, kemudian selanjutnya Ibn Mas'ud juga mengatakan, saudara, kebalikannya, wa man ataka bil batil, barang siapa yang datang kepada engkau dengan kebatilan, fardudhu, tolak, saudara, ingkari, saudara. Wa in kana gariban, walaupun orang yang menyampaikannya orang dekat sama kita, saudara. Bahkan habiban, walaupun yang menyampaikan orang yang paling kita cintai, kita cinta betul sama dia, tapi kalau datang bawa kebatilan, tolak. Nah, ini namanya insaf. Ini karakter Ahlus Sunnah, ya. Yang ketiga, tawassut. At-tawassut artinya pertengahan, saudara. Ada satu hadis dhaif tapi diterima oleh semua ulama, semua madhab, saudara, yaitu yang bunyinya khairul umur awsatuha. Ini hadis dhaif. Kalau dikatakan dalam kitab Al-Maghasidul Hasanah Lis-Sakhawi, dalam kitab Kasful Khafa lil Ajaluni, mereka mengatakan hadis ini dhaif, saudara. Tapi talaqatul ummah bil qabul. Tapi umat menerima ini hadis, semua ulamanya, saudara, fuqahanya, muhaddisnya, ini hadis diterima untuk diamalkan. Makanya dari dulu saya selalu ingatkan, jangan mentang-mentang dhaif langsung dibuang ke tong sampah dianggap hadis maudhu. Maudhu sama dhaif beda. Maudhu buang ke tong sampah, saudara. Dhaif
ada aturannya. Nah, itu ada pelajarannya, nanti kita pelajari insya Allah. Nah, di sini berdasarkan keterangan khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya urusan adalah yang di pertengahan. Nah, karena itu seorang salaf, Wahab ibn Munabbih yang wafat tahun 114 rahimahullahu taala, 114 Hijriah. Ini minas salaf ini. Beliau mengatakan inna likulli syai'in tarfain wa wasata. Segala sesuatu itu punya dua sisi dan ada pertengahannya, kata beliau. Fa idza amsaka bi ahadi tarfain, kalau seseorang itu memegang daripada salah satu sisinya, saudara, malal akhar, maka sisi yang lain, saudara, tentunya tidak akan seimbang, akan miring, saudara. Wa idza amsaka bil wasat, tapi kalau dia pegang di tengahnya, saudara, i'tadalat tarafan, maka kedua sisi akan menjadi seimbang. Terus beliau katakan fa'alaikum bil ausat, saudara, dan wajib atas kamu sekalian pegang yang pertengahan. Nah, itu yang tadi Habib Hanif katakan, kita jangan ke kanan, jangan ke kiri, saudara. Nah, inilah tawassul, saudara. Yang ketiga, masih berkenaan khairul umur awsatuha, yaitu dari hadis ini kita bisa ambil satu karakter lain, yaitu at-tawazun. Nah, Ahlus Sunnah itu punya karakter at-tawazun, saudara. Selalu, saudara, mengedepankan keseimbangan. Apa yang dimaksud keseimbangan di sini? Al-muwazanah bainal masalih wal mafasid, keseimbangan antara maslahat dan mafsadah ma'a mura'ah, tapi dengan tetap memperhatikan kaidah daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, saudara. Nah, jadi selalu dijaga seimbang. Kadang-kadang kita nggak punya pilihan, mau nyari yang maslahat nggak ada. Yang ada ini madarat, ini madarat, ini madarat, sudah. Nah, bagaimana sikap Ahlus Sunnah? Tetap Ahlus Sunnah menciptakan keseimbangan, saudara. Kalau memang semuanya madarat, maka ambil bi akhafil adrar, yaitu dengan madarat yang paling ringan. Ini namanya sikap tawazun. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir, yang kelima, karakter aswaja at-tasamuh, toleransi. Nah, ini kalau ini udah nggak usah saya bahas lagi lah. Ini di mana-mana panggung, di mana-mana ulama, di medsos, di mana banyak udah mengeluarkan ayat hadis tentang tasamuh. Tasamuh itu sikap toleransi itu, saudara, itu karakter aswaja. Nah, intinya satu saja yang saya mau ingatkan. Bayangkan di dalam Al-Quran Allah memberikan tuntunan kepada Nabi bagaimana cara menghadapi Yahudi, menghadapi Ahlul Kitab. Allah nyatakan, saudara, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nabi menghadapi orang kafir, bagaimana caranya? Allah kasih tunjuk, saudara. Untuk mereka diajak dakwah bil hikmah, untuk mereka diberikan mau'izah hasanah, dan yang paling menarik, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka diskusi, berdebat dengan cara yang terbaik. Perhatikan baik-baik, Allah enggak mengatakan billati hiya hasan, billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat dengan cara yang terbaik. Nah, mafhumnya, kalau orang kafir saja kita disuruh ajak berdebat dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Harus lebih baik cara berdebat sesama muslim antar madhab di kalangan umat Islam. Nah, baiklah, akhirnya setelah 5 karakter ini saya sampaikan, ya ikhwan, mari kita lihat akhirnya kesimpulan, yang bukan kesimpulannya, artinya ringkasan dari apa yang akan kita bincangkan pada hari ini. Yuk kita lihat nanti, karena kita butuh keterangan para doktor kita ini, ya ikhwan, para, yaitu pembicara kita ini. Pertama yang kita ingatkan, bahwa aswajaisasi itu tidak lain tidak bukan adalah menebar karakter aswaja di tengah umat, saudara. Kita sebar bagaimana tuh karakter aswaja yang tadi, yang iktidal, insaf, tawassut, tawazun, tasamuh, saudara. Yang semua ini merupakan benteng aswaja dari dua sikap yang tadi disebutkan oleh Habib Hanif, dari sikap ifrat dan dari sikap tafrid. Nah, perhatikan di layar, ada ifrat, ada tafrid. Apa itu ifrat? Al-mubalaghah fi syai' atau tajawuzul haddil ma'kul. Al-mubalaghah fi syai', saudara, berlebihan di dalam menerjemahkan teks agama, berlebihan di dalam menerjemahkan atau menafsirkan teks-teks agama. Apakah itu nas hadis, apakah itu nas daripada Al-Quran utamanya, saudara. Nah, mereka dalam menafsirkannya berlebihan. Akibatnya apa? Akibat mereka punya ifrat, akhirnya mereka berubah menjadi radikal. Radikal itu
adalah mereka yang menafsirkan teks agama dengan pola pikir ifrat. Nah, kira-kira jelas tidak? Alhamdulillah. Yang kedua saudara, yaitu yang kedua at-tafrid. Nah, kalau at-tafrid ini apa? At-taksir fi syai' au ihmalu. Jadi tafrid ini saudara adalah mengurang-urangi ajaran agama atau mengabaikan. Atau dengan kata lain, orang Betawi bilang seenaknya aja dia nafsirin agama. Pokoknya dia nafsirin agama semau gue. Saudara, nggak ada tuh pakem agama yang mereka pakai tuh nggak ada. Nah, akibatnya apa? Nah, kalau sudah pola pikir semacam ini, otomatis dia akan menjadi liberal. Nah, sekarang ada radikal, ada liberal. Maka kewajiban umat saudara untuk melakukan deradikalisasi. Nah, jangan salah istilah ya. Ada radikalisasi, ada deradikalisasi. Kalau radikalisasi membuat orang jadi radikal. Kalau deradikalisasi kebalikannya, membuat orang supaya jangan radikal. Nah, jangan terbalik nih istilah. Nah, begitu juga liberalisasi. Itu maksudnya apa? Meliberalkan. Liberalisasi pendidikan, sistem pendidikan kita diliberalkan. Liberalisasi agama kita diliberalkan. Liberalisasi mengliberalkan. Nah, sedangkan deliberalisasi saudara kebalikannya. Saudara, kita membersihkan paham-paham liberal daripada pemikiran umat, insya Allah. Nah, itu saya hanya sebagai pembuka saja, nanti akan lebih jauh lagi. Itu sebetulnya yang ifrat siapa aja sih maksudnya? Yang tafrid siapa aja sih ya maksudnya? Sebetulnya konteks liberal itu bagaimana sih? Yang radikal itu bagaimana sih? Nah, terus kemudian kita punya kiat apa sih untuk menghadapi mereka? Nah, ini tugas dokter-dokter kita nanti yang akan memaparkannya. Dari saya cukup sekian. Hadian ya Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.